Dalam rangka mendukung program 100 Hari Kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode 2021-2026, yang salah satunya dengan melaksanakan kegiatan Kelurahan Menanam, Dinas Pertanian dan Pangan atau Dinperpa sebagai OPD terkait ikut serta mensukseskan program tersebut dengan menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Pekalongan, serta memfasilitasi bibit sayuran dan tanaman keras berupa tanaman buah seperti jeruk, mangga, kelengkeng di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Pekalongan. Selain itu, sebagai persiapan, Dinperpa Kota Pekalongan menyelenggarakan sosialisasi Kelurahan Menanam kepada TPPKK Kota Pekalongan, lurah maupun petugas kelurahan, Rabu 24 Maret. Realisasinya mulai 7 April mendatang, Dinperpa mengupayakan sudah menyediakan stok bibit yang selanjutnya pihak lurahan bisa mengambil langsung dengan membawa surat dari lurah untuk bisa didistribusikan atau ditanam langsung. Di tanggal yang sama juga rencananya program Kelurahan Menanam akan dilonsing yang rencananya akan dilaksanakan di Kelurahan Gamar. Dengan program tersebut, terlebih dengan menanam tanaman keras yang berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, dapat mencegah abrasi maupun banjir. Hal tersebut diungkapkan oleh Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junaid usai menghadiri sosialisasi Kelurahan Menanam. Tentang Pekalongan Menanam, nah harapan kita adalah menanam pohon keras untuk mencegah abrasi, mencegah banjir, bisa kita tanam di tepi-tepi sungai juga. Kita juga sudah berkoordinasi dengan Dinperpa dan Dinas Lingkungan Hidup, tapi ternyata dari Dinperpa ini adalah adanya tanaman buah dan sayur. Nah ini makanya kita juga koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan di sana ada tanaman-tanaman keras. Nah ini harapannya kita bisa bersinergi dengan PKK, dengan Dinperpa, dengan Dinas Lingkungan Hidup bersama camat, lurah untuk nanti kita menjalankan program itu supaya ya semuanya biar lancar lah, saya pesan juga kepada masyarakat untuk sama-sama peduli lingkungan, menjaga lingkungan, ya, menjaga lingkungan ini yang paling penting, sebab apapun kita masih melihat sampah itu juga didominasi sampah rumah tangga yang disalurkan di sungai dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan atas upaya kita dan atas kesadaran masyarakat, kita juga titip tadi kepada para tokoh agama untuk menyelipkan di setiap ceramah-ceramah beliau-beliau, di dakwah-dakwah beliau-beliau, untuk ya kita ajak masyarakat untuk peduli lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Sementara itu, Kepala Dinperpa Kota Pekalongan Zainul Hakim menyebutkan setiap kelurahan akan mendapatkan 300 bibit tanaman sayur dan sekitar 5 bibit tanaman buah. Menurutnya, sebagai bukti gerakan menanam, setelah 3 bulan atau akhir dari program 100 hari akan mendisplay sekaligus menjual hasil panen dari program tersebut. Realisasi gerakan Kelurahan Menanam di masing-masing kelurahan nanti 3 bulan kemudian, kalau Pak Wali terhitung nanti akhir dari 100 hari itu di tanggal 6 Juni, kami rencana tanggal 4 bersamaan dengan kegiatan K3, nanti kita akan mendisplay gitu hasil panen tanaman dari masing-masing kelompok sasaran yang ada di kelurahan, nanti sekaligus kita jual. Rencana tempatnya kalau tidak digambar lagi, kalau langsung digambar di KWT Garuda Tani, mungkin di Soko Duat atau mungkin kelurahan lain yang kira-kira siap gitu untuk panen, sekaligus nanti display dan kita memasarkan. Ditambahkan oleh Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, Karmani, kegiatan Kelurahan Menanam ini juga merupakan langkah memulai kegiatan budidaya yang sebenarnya sudah dilaksanakan masyarakat, sehingga dengan adanya program ini akan mengoptimalkan fungsi lahan dengan tanaman pangan. Kegiatan Kelurahan Menanam itu hanya salah satu langkah memulai dari kegiatan budidaya, karena sebenarnya budidaya tanaman itu sudah dilaksanakan oleh masyarakat ya. Cuman tadinya budidaya itu tanaman untuk keindahan, untuk estetika. Lah ini kita hanya mengoptimalkan dari fungsi-fungsi lahan dengan tanaman pangan. Ya paling tidak di masa pandemi ini tanaman pangan itu bisa mengurangi pengeluaran dari rumah tangga ya minimal. Target kami karena kegiatan ini kami harapannya lestari, jadi target kami itu bisa berjalan secara terus-menerus
hasil panen itu selain dikonsumsi juga bisa dibuat untuk bibit. Nah, kalau untuk proses seperti itu tentunya butuh pendampingan dari para penyuluh lapangan. Nah, penyuluh pertanian kami ada 9 orang. Nanti seandainya dibutuhkan untuk pendidikan khusus, nah nanti akan kami sampaikan ke para penyuluh untuk bisa mendampingi masyarakat. Irva Febriani, Batik TV melaporkan.